kepokan ya, atau mungkin setelah kegiatan ini selesai. Jadi jika tadi ada Bapak Ibu yang meminta paparan, mohon ditunggu di akhir acara. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke narasumber yang berikutnya dari Direktorat PPSIASN kepada Direktorat PPSIASN. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Clara atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua dari seluruh instansi seluruh Indonesia ya, baik pusat maupun daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia dari Direktorat PPSISN yang akan menjelaskan cukup detail lah ya nantinya terkait dengan proses otomasi di layanan IMUT ini. Baik, suara saya terdengar jelas ya Mbak Clara ya? Jelas Mbak Yul? Ya, terima kasih. Baik, nah layarnya sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya menggunakan environment training dulu karena supaya datanya bisa kita dummy ya. Baik, sebenarnya probisnya itu tidak jauh berbeda dengan usulan seperti biasanya. Hanya ada beberapa kategori yang memang merupakan otomasi. Walaupun tadi dijelaskan Mas Lutfi ya, pasti tidak memang ada beberapa kategori yang JF dan pelaksana ini yang tidak bisa dilakukan otomasi. Tapi secara secara 90%-nya lah ya untuk usulan JF dan pelaksana ini akan melalui otomasi. Nah, otomasi sendiri itu nantinya usulannya ini tidak masuk ke BKN. Tapi begitu di-approval oleh PPK, maka dia akan langsung eh, auto disetujui gitu ya. Jadi tidak ada verifikasi dari Wasda lagi atau dari Audiman. Nah, nanti ini yang akan bisa langsung dilakukan untuk pembuatan SK. Jadi nanti untuk pembuatan SK jabatan itu ada di IMUT juga. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa instansi perlu untuk menambahkan role sebagai admin. Jadi, admin di sini itu berfungsi untuk mengunggah template-nya nanti. Kenapa harus ada role baru sebagai admin? Karena dikhawatirkan bahwa operator tidak mau untuk mengerjakan gitu ya. Operator sekarang kan pasti banyak sekali tugasnya ya untuk mengusulkan, lalu dia harus ditambah lagi pekerjaannya sebagai orang yang mengupload template atau nanti mengisi beberapa referensi karena di SK jabatan itu kan ada kata-kata sebesar berapa tunjangannya. Nah, karena kami di BKN ini tidak mengkolek data tunjangan, maka di IMUT ini nanti kita akan ada inputan untuk referensi tunjangannya berdasarkan jabatan-jabatannya. Makanya kita menambahkan role supaya beban tugasnya itu bisa dibagi kepada orang lain. Jadi kalau misalkan saya sebagai operator nanti ada admin khusus yang untuk mengupload template, lalu mengurusi referensi-referensi yang khusus untuk SK itu nanti bisa dilimpahkan kepada orang lain. Itu. Nah, untuk pengajuan perteknya itu seperti biasa, cuma memang ini ada perbedaan ya dengan usulan sebelumnya. Karena usulan yang sebelumnya itu nomor surat, tanggal surat, dan penandatangannya itu diinputkan di awal. Nah, untuk yang fitur sekarang ya, yang versi berapa nih? Emotik kayaknya sudah sangat jauh sekali ya versinya. Nah, ini untuk nomor suratnya ini harus di-generate by system, bahkan tanggal suratnya juga di-generate by system. Jadi, teman-teman instansi hanya apa namanya mengisikan perihalnya saja itu apa. Nanti disimpan, maka nomornya nanti akan tersimpan ya seperti biasanya.
Ini di tanggal 4 Juli yang nomor 12. Nah, untuk menambahkan pegawainya seperti biasanya nanti tinggal ditambahkan berkasnya lalu diisi untuk apa namanya kategori otomasi. Jadi kategori otomasi ini adalah kategori-kategori yang jabatan barunya atau tujuannya itu ke JF atau ke pelaksana. Jadi kalau yang tujuannya itu adalah ke jabatan administrator atau jabatan pengawas atau bahkan JPT itu tidak dilakukan otomasi. Nah, misalkan kita contoh ya promosi, sini untuk kenaikan jenjang, misalkan jenjang ahli seperti itu ya. Misalkan yang salahnya dulu, kita masukkan honor baru. Nah, pada klik selanjutnya, misalkan yang bersangkutan ini ternyata terdapat persyaratan yang tidak sesuai. Nah, itu Jadi tadi ada ada yang pada siklus kurang pendek, siklus atau pendek. bahkan tidak sesuai ya. Nah, ini misalkan di Nah, itu sini datanya harus Yulia ini dihapus, untuk menjadi misal. auditor ahli media itu ternyata golongannya itu tidak memenuhi karena misalkan untuk menjadi media itu minimalnya golongannya harus 3D. Lalu riwayat uji kompetensinya juga tidak ditemukan. Nah, untuk riwayat sertifikasi uji kompetensi ini masih banyak yang bingung ya, di mana sih harus mengisinya. Itu mengisinya silakan teman-teman untuk meremajakannya di layanan SISN instansi. Seperti biasa ya, masuk dulu ke ASN digital. Jadi bisa dua dilakukannya, bisa melalui My ASN atau di SISN instansi. Jadi kalau untuk pegawainya sendiri ingin langsung meremajakan data sertifikasinya itu bisa melalui MyASN. Tapi kalau nanti akan diinputkan oleh BKD-nya seperti itu ya nanti silakan untuk menggunakan SISN instansi. Nanti silakan untuk BKD-nya masuk ke layanan peremajaan operator, lalu input usul seperti biasa. Lalu masukkan NIP-nya. Nah, di sini ada riwayat sertifikasi. Permajaan biasa ya, Dok. Jadi silakan ditambah, lalu pilih jenis sertifikasinya adalah sertifikasi. Nah, untuk rumpun ini nanti disesuaikan saja kalau misalnya uji komnya itu adalah perangkat Berarti komputer, ngambilnya ngupdate misalkan saja dia ya. rumpunnya itu adalah eh, komputer komputeran misalkan seperti itu. Nah, nanti nama sertifikasinya harus ada nama uji kompetensinya. Jadi sing Nah, seperti ngulik-ngulik ini. diupdate saja Nah, tapi untuk yang permajaannya. STR juga itu nanti harus ada dia sebenarnya melihatnya ke jabatannya ya. Ke jabatannya itu apa? Si orangnya apakah ada sertifikat registrasinya. Nah, itu dilihat dari nama sertifikasinya. Jadi harus disesuaikan dengan persyaratannya. Kalau misalnya sertifikat pendidikan berarti nanti kata-katanya harus sertifikasi pendidikan seperti itu ya. Jadi nanti bisa dicek apakah itu benar sertifikatnya itu adalah STR atau Serdik atau Ujikom. Nah, untuk lembaga penyelenggara sertifikasi ini nanti kalau nggak salah itu kemarin kendalanya itu tidak ada lembaga penyelenggaranya, kita harus memilih instansi yang mana. Nah, nanti kita akan menyediakan ya untuk instansi-instansi pembina. Jadi nanti di apa namanya cari saja nama instansi pembinanya apa. Misalkan kalau uji kompetensinya perangkat komputer berarti kan dari BPS. Jadi nanti ketik saja badan apa itu BPS? Badan Pusat Statistik. Nah, seperti itu.
Nah, kalau sudah nanti klik berikutnya seperti biasa ya. Untuk gelar ini karena uji kompetensi kan tidak perlu ada ya. Jadi itu bisa di strip saja, tidak perlu diisi. Nanti klik selanjutnya dan seterusnya karena ini lembaga referensinya di apa namanya di training nggak muncul, jadi saya tidak bisa selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu seperti biasa ya, nanti harus di-approve oleh approval instansi kalau untuk yang SSN instansi. Namun untuk yang MyASN yang dilakukan oleh ASN itu sebenarnya tidak jauh berbeda cara pengisiannya sama persis. Hanya dia ketika sudah selesai mengupload dokumen sertifikatnya, ini nanti akan langsung mengupdate ke data utama. Jadi lebih cepat ya. Kalau misalkan di SSN instansi ini dia harus ada step lagi untuk di approval oleh approval instansinya. Namun kalau di SCSN, kalau di MyASN oleh ASN-nya itu bisa langsung terupdate ke data profilnya, ke data riwayat sertifikasinya. Nah, jangan lupa untuk masa berlaku sertifikat ini juga ya dari awal sampai akhir ini harus diisi dengan benar. Karena di IMUT itu nanti melihat apa namanya masa berlaku sertifikat. Kalau misalnya sudah habis dari tanggal yang diusulkan itu nanti akan muncul seperti ini juga message-nya. Nah, sekarang kita coba untuk yang benar ya. Oh ya, kalau misalnya nanti ada message salah seperti itu langsung akan mengirim ke email ya, teman-teman semua. Jadi nanti akan ada email ke operatornya, ke PYB-nya, lalu ke PPK-nya untuk memberitahu bahwa terdapat ASN atau kandidat yang akan diusulkan itu datanya itu tidak belum sesuai ya. Jadi harus dilakukan apa namanya pemutakhiran data di layanan SCSN. Nah, ini di sini ada alasannya, cuma di sini harusnya yang muncul itu adalah alasan yang tidak sesuai saja ya. Jadi nanti ini kita perbaiki karena kemarin ada perbaikan di sisi instansi, jadi sepertinya ini terbawa gitu alasan-alasan yang sudah benar. Jadi kalau misalnya ada nol-nol gini bisa diabaikan dan yang lebih di notisnya itu adalah yang ada alasannya. Seperti itu. Nah, itu untuk yang gagal. Misalkan kita memasukkan data yang eh, benar untuk usulan yang usulannya itu sesuai ya. Kita coba auditor. Nah, pakai nicknya. Nah, ini pangkatnya sudah 3D ya, harusnya berhasil. Nah, kalau berhasil itu nanti semuanya akan terchecklist. Jadi nanti bisa disimpan. Nah, ketika disimpan ini nanti akan ada konfirmasi atau disclaimer lah bahwa dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang kami sertakan adalah sesuai dengan kondisi faktual. Jadi nanti data yang Bapak Ibu inputkan itu menjadi tanggung jawab operatornya. Jika nanti misalkan ternyata ketahuan nih ada masalah karena dan di aplikasinya lolos, itu nanti bisa apa namanya tanggung jawabnya itu ada di operatornya. Jadi dipastikan bahwa data-datanya itu memang sudah sesuai. Lalu apa ya tadi? Oh iya, kalau misal ada usulan-usulan yang memang membutuhkan dokumen juga ya, seperti otomasi ini misalkan adalah pemberhentian pemberhentian apa ya? Ada salah satu yang kalau tidak salah yang mengundurkan diri ya, pemberhentian jabatan fungsional, terus dia karena mengundurkan diri itu membutuhkan persyaratan tambahan, jadi ada upload dokumen, jadi nanti mengupload dokumen alasan pemberhentian. Walaupun otomatisasi, nanti dokumennya itu akan dicek oleh AI.
apakah benar dokumennya itu adalah surat alasan pemberhentian atau bukan. Nah, usulan otomatisasi ini itu tidak bisa diusulkan dengan usulan yang bukan otomatisasi. Jadi misalkan disatukan dengan usulan jabatan administrator seperti itu tidak akan bisa. Jadi satu usulan ini hanya khusus untuk otomatisasi. Nanti akan ada juga notifnya ya kalau ini itu bukan usulan otomatisasi. Coba bisa nggak? Hmm, terus coba. Udah dimasukin nih nip-nipnya ya, sebentar. Harusnya sih ini nggak bisa ya. Tuh kan akan ada muncul notif seperti itu ya kayak tadi ya. Nah, usulan kategori JF tidak bisa disatukan dengan usulan kategori non-JF. Jadi tidak akan bisa disatukan dengan usulan lain selain yang otomatisasi. Nah, kalau misalkan sudah selesai, silakan dikirimkan usulannya. Nanti usulan seperti biasa ya akan masuk ke PYB, dari PYB nanti ke PPK. Nah, harusnya nanti pada saat dikirim ke PYB itu akan terkirim juga email ke PYB-nya. Nah, nanti bentukannya yang di PYB dan PPK itu seperti ini, bahwa usulan saudara itu memenuhi persyaratan. Jadi kalau misalnya usulan, apa namanya, kandidatnya lebih dari satu orang, ini akan ada listing orang-orangnya ya, yang pengganti pertek ya, ini untuk usulan-usulannya, bahwa semua usulan otomatisasi ini sudah disetujui gitu ya, sesuai NSPK. Nah, kalau misalkan sudah di-approve, nanti dia akan bisa masuk ke listing pembuatan SK. Namun sebelum ke pembuatan SK, kita akan menjelaskan dulu terkait dengan bagaimana cara mengupload template-nya, lalu mengisi manajemen referensinya. Jadi nanti akan ada role ya tadi ya, seperti yang saya katakan bahwa ada role admin. Nah, di role admin itu nanti dia hanya akan ada menu manajemen template. Nah, di sini nanti upload template-nya itu listingnya akan kosong ya, karena ini training jadi sudah ditambahkan. Nah, di sini kita sudah menyediakan download sampel template-nya seperti apa. Nanti Bapak Ibu tinggal disesuaikan saja ya template-nya dengan kebutuhan instansi masing-masing. Nah, ini yang dari BKN masih seperti ini. Nanti silahkan untuk disesuaikan. Untuk menimbang dan mengingatnya ini kalau misalkan isinya plek-plek semua sama ya, semua SK, karena kan di sini template-nya itu ada sebentar. Ada 5 template di sini. Jadi nanti kan satu persatu nih harus diupload nih template-nya. Nah, ini kalau menimbang dan mengingatnya itu sama semua dari awal sampai akhir itu nanti kita sudah menyediakan referensinya agar tidak mengulang-ulang ya. Di sini ada referensi konsideran. Jadi nanti silakan untuk mengisi si konsideran tentangnya apa, menimbangnya apa. Tapi itu harus sama. Namun kalau misalkan ada kata-kata yang berbedanya, misalkan yang satu itu template-nya itu ada kata-kata pengangkatan bla 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 gitu. Nah itu nanti disesuaikan ya, diketik saja di template-nya kata-katanya di setiap template. Nanti kita sudah menyediakan value-value SK-nya. Di sini cuma keterangannya ini ya belum, nanti akan di apa namanya, dilengkapi untuk keterangannya. Nah, nanti ini untuk value-value-nya sudah kita tambahkan di sini. Misalkan tadi ada, terusnya ada kategorinya. Nanti kalau misalkan dia adalah pengangkatan,
Hmm, nanti ini kita akan tambahkan ya untuk yang kategorinya. Nah, kategorinya itu dapatnya dari mana untuk misalnya pengangkatan, lalu pengangkatan JF atau JA-nya itu kita tahu dari mana. Itu ada nanti pada saat membuat SK ya, pada saat membuat SK. Nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk upload template itu ketika sudah di-download sampel templatenya, nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. Lalu kalau sudah dibuat template SK sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing, nanti tinggal ditambah ya, dia mau SK apa saja. Nah, kalau bisa dilengkapi seluruh SK ini dibutuhkan gitu ya. Jadi harus ada 5 template. Nah, kalau misalkan sudah ditambahkan kan nanti filenya disesuaikan ya dengan template instansi masing-masing. Kalau sudah tinggal mengisi manajemen referensi khususnya untuk yang tunjangan dan penandatangan. Nah, ini nanti tambahkan penandatangannya itu siapa saja. Misalkan PPK-nya itu dia menandatangani SK apa saja nih yang sudah di-upload tadi. Atau misalkan bukan PPK-nya, misalkan sekdanya yang menandatangan juga bisa. Jadi nanti bisa disesuaikan satu orang ini bisa lebih dari satu jenis SK gitu. Kalau misalkan ya mau satu orang itu seluruh SK juga bisa. Nah, untuk referensi tunjangannya di sini silakan untuk menambah tunjangan jabatannya. Nanti tinggal dipilih ya jenis jabatannya apa, lalu nomenklaturnya lama atau baru, dan jabatannya apa. Silakan diisi kelas jabatannya dan besar tunjangannya berapa supaya nanti di sini ada value untuk apa namanya referensi value tunjangannya di setiap masing-masing SK sesuai dengan jabatan orang tersebut. Nah, setelah manajemen template ini selesai, nanti silakan untuk jadi si operator yang membuat SK ini hanya bisa operator ya, karena operator yang boleh tahu usulannya yang mau dibuatkan SK itu siapa saja. Jadi tidak bisa didelegasikan kepada orang selain yang mengusulkan. Bahkan misalkan satu instansi itu terdapat dua operator, operator satu dan operator lain itu tidak bisa melihat atau mengenerate SK yang bukan orang-orang yang bukan usulannya seperti itu. Jadi harus sesuai dengan usulan si orang yang mengusulkannya gitu ya. Paham ya maksudnya? Jelimet sini. Nanti silakan ditambahkan SK, lalu pilih kategori. Nah, kategori ini itu bisa dijadikan value. Nanti akan saya lengkapi di value SK-nya. Jadi di sini ada pengangkatan JF, lalu pemberhentian, pengukuhan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti secara otomatis sistem akan eh, apa namanya memapping gitu ya, yang mana saja sih yang termasuk pengangkatan JPT, JA, JP, maksudnya kategori yang tadi diusulkan nanti sudah dimappingkan oleh sistem. Nah, kalau misalkan sudah diisi kategori tentangnya apa, lalu nomor SK-nya berapa, tanggal SK-nya, lalu TMT jabatannya. Nah, di sini memang ada yang kurang ya, harusnya ada TMT pelantikan. Jadi nanti akan saya tambahkan TMT pelantikan untuk diisi. Nah, ini untuk spesimen-spesimennya atau penandatangannya siapa saja, nanti silakan untuk disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, kalau misalkan sudah ditambahkan, nanti bentukannya akan seperti ini ya, listing. Lalu silakan klik list ASN. Nah, nanti akan enable ya untuk tombol Get ASN-nya. Nanti akan muncul seluruh ASN yang usulannya itu diusulkan oleh operator yang pembuat SK, yang statusnya itu sudah selesai atau sudah keluar prakteknya, itu nanti akan muncul semua di list ASN ini.
Nah, kalau misalkan sudah, nanti silakan untuk di checklist ya, siapa saja yang mau di generate SK kolektifnya. Nah, ini kan perbedaan SK kolektif dan SK petikan itu adalah kalau SK kolektif itu satu SK, apa namanya, terdapat beberapa nama di dalam satu SK-nya. Kalau SK petikan itu per orang. Nah, ini nanti bisa disesuaikan mau pilih yang mana orang-orangnya. Cuma untuk mengenerate SK kolektif ini kita kalau misalkan si list ASN-nya ini ada 100 orang itu kita nggak bisa ngegenerate SK kolektifnya secara bersamaan. Jadi satu SK itu ada terdapat 100 orang. Jadi paling harus dibatasi beberapa, kalau nggak salah berapa ya kemarin itu per 50 atau berapa, mungkin nanti teman-teman bisa sambil mencoba ya untuk cek generate SK-nya. Nah, ini pada saat generate SK kolektif ini, nanti kalau kita lihat di bawahnya, tinggal klik refresh, ini akan muncul orang-orangnya ya nanti yang sudah di generate SK kolektifnya. Jadi ketika tanda orangnya itu masih disable seperti ini, artinya bahwa SK-nya itu belum tergenerate. Jadi bisa dicek nih nanti dari listing ini, ada 14 orang, itu siapa yang belum berhasil di generate SK kolektifnya. Jadi bisa dicek. Nanti untuk SK petikan itu juga berdasarkan dari checklist ini ya. Kalau misalnya tidak terchecklist ya dia tidak akan tergenerate SK-nya. Nanti silakan di-generate satu-satu. Nah, kalau sudah nanti dikirim ke penanda tangan. Nah, di penanda tangan ini nanti oleh spesimennya ya langsung jadi ke inbox spesimennya itu yang akan bisa menandatangani si SK-nya. Nanti akan muncul di sini. Bisa nggak ya dikirim? Sebentar. Karena spesimennya bukan saya ya, jadi ini nggak akan muncul di sini. Nah, kalau misalkan sudah, nanti silakan lakukan TTE menggunakan TTE, apa namanya, tanda tangan elektronik. Nah, kalau misalkan sudah di TTE, ini kelanjutannya bagaimana? Nanti kita di BKN akan melakukan scheduler ya untuk melakukan sync ke riwayat jabatan yang ada di SSN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk meremajakan datanya di SCASN. Nah, nanti per TMT 1 Agustus 2025, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menambahkan data riwayat jabatan lagi yang TMT-nya 1 Agustus 2025 ke sana ya. Itu tidak akan bisa meremajakan lagi lewat SISN, web service, Simpeknas, ya cuma 3 itu ya. Cuma 3 tidak akan bisa. Jadi semuanya harus lewat imut ini untuk apa namanya, mengenerate SK-nya. Lalu bagaimana kalau misalkan terjadi kesalahan SK? Memang kita belum membuat fitur untuk perbaikan SK-nya. Jadi sementara kan ketika sudah di generate SK-nya lalu ternyata ada salah, kan itu datanya sudah tersimpan di SISN. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan mode ubah saja ya. Mode ubah untuk perbaikan misalkan nomor SK-nya, lalu menguploadkan SK yang betulnya seperti apa gitu. Jadi mungkin nanti untuk sementara, untuk misalkan yang salah itu adalah spesimen penandatangannya. Nah, itu silakan Bapak Ibu mungkin mengenerate sendiri ya di instansi masing-masing lalu diuploadkan di mode ubah riwayat jabatan. Seperti itu. Tapi kedepannya nanti kita akan membuat fitur pembuatan SK. Namun untuk sekarang kita em, tim developernya masih fokus untuk perbaikan bug ya di apa namanya, di fitur otomatisasi ini. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu jika masih banyak bug yang ditemukan ya ketika mengusulkan proses otomatisasi ini, bahkan nanti pembuatan SK-nya. Karena sekarang itu masih banyak yang terkendala di proses usulannya, belum ke eh, upload SK-nya atau bahkan membuat dan TTSK. Jadi Bapak Ibu mohon apa namanya, dukungannya untuk kita sama-sama ya berkolaborasi. Jadi kalau misalnya ada kendala silakan untuk lapor ke grup
Kanrek ya, biasanya kalau instansi daerah ke Kanrek, kalau instansi pusat ke PIC di Wasdal, supaya kami bisa memperbaikinya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya. Nah, ini ada tambahan dari Mas Daus. Silakan Mas Daus. Baik, terima kasih Mbak Yul. Menambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Yang tadi disampaikan Mbak Yul, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan penekanan kembali terkait dengan apa yang disampaikan Pak Deputi tadi, bahwa kunci dari otomasi ini adalah data. Karena itu nanti Bapak Ibu akan banyak menghadapi kendala tentunya kalau datanya belum update. Barangkali ada beberapa data yang kami coba cek, yaitu terkait dengan peta jabatan ya, yang informasi. Makanya nanti pastikan data di peta jabatan, jadi jabatan yang baru nanti akan dipilih itu harus terdata juga di peta jabatan. Mungkin kita belum sampai mengecek ke formasinya ya di sana, tapi kita minimal data peta jabatannya sudah ada, baru tercentang hijau ya, kayak tadi Mbak Yulia sampaikan. Nanti setelah ini akan didemokan sebentar oleh Mas Rito, terkait dengan bagaimana menginput atau melakukan perbaikan data di peta jabatan, sehingga Bapak Ibu yang punya role akses ke sana dan memastikan bahwa data jabatannya itu sudah terdaftar pada peta jabatan. Ya, ini yang banyak yang pertanyaan kemarin beberapa hari ini terkait dengan syarat yang silang merah ya, karena ada kendala di peta jabatan atau di tujuan formasinya. Nah, ini masuk ke ya. lampiran ini tetap Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Afan, Pak Sekda, Pak Bupati. Maksudnya lampiran Mas Sutri dibantu Mas Sutri biar masuk ke panelis atau teman-teman wajar sebagai hostnya. Karena ini kan udah nggak diupload. Nah ini tuh kita udah nggak ngupload surat kayak gini Mas. Ya, sambil menunggu Mas Rito masuk ke panelis, juga kami menghimbau kepada teman-teman terkait dengan sertifikasi ya, tadi Mbak Jul disampaikan, itu adalah riwayat baru yang memang kami baru buat ya, barangkali teman-teman masih ada yang belum mengetahui. Untuk sebagai jalan masuk data terkait dengan sertifikasi itu juga ditunjukkan oleh Ujikom. Jadi syarat Ujikom diikut di situ. Memang nanti ke depan untuk Ujikom kami akan integrasikan dengan Babina JF, tapi saat ini masih belum ya. Ketika sudah terintegrasi dengan Babina JF, tentunya ketika Bapak Ibu telah melakukan Ujikom di sana, datanya akan masuk langsung ke riwayat sertifikasi di BKN. Tapi saat ini karena belum, jadi bisa dilakukan perbaikan data. Dan untuk MyASN ya, juga tadi disampaikan Mbak Yulia, teman-teman ASN yang mungkin sudah mendapatkan datanya bisa juga langsung diremajakan di MyASN. Ya, ini yang apa namanya, yang nanti bisa ditambahkan di situ dan bisa langsung ya menambahkan data sertifikasi tersebut, sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi oleh TKD itu. Dan juga ada data yang lain terkait dengan profil ASN, mohon untuk segera dilakukan perbaikan data. Selanjutnya tadi terkait dengan SK. Di SK ini kita tidak ada opsi untuk upload manual ya. Jadi perbaikan atau penambahan atau pembuatan SK-nya itu dilakukan di sistem di iMode. Sehingga sistem tidak menerima dokumen SK yang dibuat di luar sistem iMode. Oleh karena itu, karena iMode mewajibkan semua menggunakan PTE, sehingga tidak ada alasan instansi pencetakan SK-nya tidak menggunakan PTE. Sehingga mohon teman-teman bagi yang masih PPK PYB-nya atau PPK-nya ya tidak memiliki TTE atau belum menggunakan TTE, mungkin harap segera lapor ke kami untuk kami bantu pembuatan sertifikasinya ke BSRE, sehingga PPK bisa mendapatkan TE atau sertifikat elektroniknya untuk nanti bisa digunakan di pembuatan SK di iPhone. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti
kalau sudah tercreate SK-nya Karena ini di yang iMode, data Dokter akan Asli kirim tadi masuk malam ke udah nggak profil pakai, ASN. Jadi aku Bapak nggak Ibu ke ngupload depan apapun tidak karena perlu perbaikan lagi kan kemarin melakukan Dokter Asli perbaikan datanya data kan perbaikan dulu di atau HR permajaan data di perencanaannya kan perbaikan data riwayat permajaan dulu. jabatan. Dan Aku udah nggak pakai arahan tuh surat pimpinan yang nanti per 1 kita Agustus ganti bola per ganti 1 untai akhirnya Agustus nggak TMP ada jabatan uploadnya 1 kan itu mulai Agustus dari kemarin itu siang dia udah tidak berubah formatnya bisa gitu. lagi Bapak Ibu menambahkan data, Ya nggak apa-apa buat perbaikan pegangan kita nggak data, apa-apa yang perubahan udah data, terlanjur nggak apa-apa. mutasi, Ini yang pemindahan, baru dan ini lain-lain kita langsung satu melalui aja ya permajaan Mas ya. data atau API service. Semuanya data sumbernya dari iMode. Ya. Jadi masih ada waktu 1 bulan untuk Ya, transisi berarti di itu bulan aja Juli sih. ini. Namun nanti per 1 Agustus Surat BKN. Rasa nganggo surat ke BKN. riwayat jabatan akan kami tutup untuk data penambahan TMT 1 Agustus. Tapi kalau TMT-nya sebelum 1 Agustus masih bisa ya, Bapak Ibu dilakukan penambahan data melalui riwayat jabatan. Misalkan TMT-nya di bulan Juli atau Juni atau ke belakang itu masih bisa dilakukan penambahan data. Tapi kalau TMT-nya yang terbit 1 Agustus ke depan itu wajib melalui layanan iMode. Mas Yuto sudah siap? Oke, baik. Karena Mas Yuto sudah siap, kami minta Mas Yuto untuk mendemokan. Ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman. Mas, bagaimana cara melakukan perbaikan data di peta jabatan jika ada kendala validasi yang memungkinkan harus sesuai data peta jabatannya, jabatannya di peta jabatan. Karena kalau datanya belum ada, nanti akan terkena validasi silang ya, ditolak oleh sistem oleh layanan iMode. Oke, baik, sudah siap Mas Rito? Termasuk nek kita mau naikin jabatan fungsional guru. Silakan Mas Rito untuk menjelaskan nang singkat SISN terkait dulu dengan penambahan data ya kan? di peta jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di peta jabatan Terima gitu. kasih Bapak Ibu pimpinan, izin Bapak Ibu dari instansi seluruh Indonesia ya. Jadi sudah disinggung untuk iMode ini tidak lepas kaitannya dengan peta jabatan. Nah, sebelum para pegawai dipindah-pindahkan, dimutasikan itu harus pertama kali itu benar dulu peta jabatannya. Jangan sampai mau memindahkan orang ke rumah tertentu, rumahnya belum ada. Nah, ini sangat krusial ya. Nah, bagaimana caranya untuk menyesuaikan atau menambahkan rumahnya itu? Itu ada di layanan CISN perencanaan ya, Bapak Ibu. Izin saya share. Nah, nanti Bapak Ibu seperti biasa masuknya lewat ASN digital ya. Lalu untuk mendapatkan role yang bisa menyesuaikan atau menginput menambah peta jabatannya itu Bapak Ibu nanti didaftarkan oleh admin instansinya sendiri ya. Nanti lewat CISN instansi didaftarkan di admin. Kemudian kemudian setelah itu ketika sudah mendapatkan role nanti Bapak Ibu seharusnya sudah bisa mengakses menu usulan peta jabatan. Kemudian di sini akan ada namanya menu inbox usulan SOTK. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke usulan yang aktif ya, usulan yang aktif di layanan perencanaannya. Nah, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini lagi ada penjelasan nih. tentunya ketika ingin menyesuaikan Bapak Ibu harus juga berkoordinasi dengan unit-unit yang terkait ya. Jangan sampai ada miss setting atau miss penyesuaian. Artinya nanti jika ada sesuatu yang salah di peta jabatannya, ini akan terbawa ke layanan CISN yang lain seperti KP, IMUT, kemudian layanan lainnya. Jadi pusatnya ada di sini, sumbernya. Jadi harus berhati-hati ya. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan UNOR baru misalkan bahwa UNOR itu adalah struktural. Nah, itu caranya masuk ke tree yang paling kiri ini, kemudian pilih dia mau menambahkan, misalkan mau menambahkan UNOR struktural di bawah sekretariat utama misalkan. Nah, ini diklik saja ya Bapak Ibu. Kemudian pilih klik aksi.
Nah, tambah unor struktural. Nah, ini nanti masukkan unor strukturalnya. Sambil dahar teman-teman, ambil dulu. Maaf ya, Mas Bambang. Nggak Nah, selak pulang. nanti untuk nama jabatannya otomatis ya, ini akan di Ambil mama, Mbak apa Zafira. ambilkan nama kepala, kemudian ditambahkan dengan nama unornya, kemudian jenjang jabatannya silakan dipilih apakah dia itu non ASN ataupun jabatan selain non ASN ya. Di sini juga bisa dipilih masing-masing sesuai dengan kebutuhan instansi Bapak Ibu. Nah, misalnya. Kemudian jenis unornya apa? Nanti silakan menyesuaikan. Kalau misalkan Bapak Ibu kebetulan ada di instansi daerah, misalkan kabupaten ya, nanti pilih. Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis laptopnya Mas Yuto, Profis. Kita switch sebentar ya ke laptopnya Mbak Yul. Aduh, Ini nih mencet ini, mencet ini. Panik. Oke, mohon ditunggu Bapak Ibu.
Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu. Ya, begini ya, ternyata kadang teknologi juga ada ini ya. Ternyata laptop saya ada gangguan teknis. Baik, ini sudah ini ya fokus kembali ya. Nah, izin Bapak Ibu saya lanjutkan tadi ini masuk ke layanan perencanaan ya. Kemudian selanjutnya apabila Bapak Ibu tadi ingin menambahkan jabatan struktural tadi seperti itu ya langkahnya ya. Ini klik saja aksi tambah honor struktural. Lalu bagaimana jika ingin menambahkan jabatan fungsional? Nah, ada di bawahnya. Klik jabatan fungsional, kemudian cari nama jabatannya misalkan Pranata komputer katakanlah ya ahli pertama. Nah, ini akan muncul ya Bapak Ibu di nama subjabatan itu tidak wajib ya, tapi apabila nanti eh, akan apa dibutuhkan nama subjabatannya nanti bisa dicari di sini. Jadi sesuai dengan nama jabatannya untuk subjabatan mengikuti. Kemudian honor atasan langsungnya harusnya sudah otomatis mengikuti, honor induknya juga sudah otomatis mengikuti. Lalu jabatan fungsional ini menjadi salah satu jabatan prioritas nasional atau instansi. Kalau tidak sama sekali ya biarin aja. Nah, jangan lupa di bagian jenis jabatan fungsional itu diklik. Kemudian setelah itu lanjut klik simpan saja. Untuk lokasi honor ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Yang wajib ini nanti di bagian eh, jabatan struktural. Lalu kalau sudah masuk, kalau sudah disimpan harusnya sudah masuk ke sini. Nah, ini ini sampel yang sudah tersimpan ya Bapak Ibu ya. Nanti dia akan mempunyai tanda sebelah kiri itu F, tanda F. Nah, kalau struktural nanti seperti ini Bapak Ibu tandanya. Nah, tapi nanti kalau struktural itu kalau sudah ada apa? Ada anaknya di bawahnya itu nanti akan berbentuk segitiga. Ini, itu kan. Kemudian bagaimana kalau pelaksana? Kalau pelaksana ini tandanya P. Untuk menambahkan jabatan pelaksana itu juga sama. Ini klik aksi. Nah, kemudian tambah jabatan pelaksana. Nah, tulis nama jabatan pelaksananya untuk dicari. Nah, misalkan. Kemudian untuk detail jabatannya silahkan diisi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan itu memang membantu untuk memperjelas dari jabatan pelaksana tersebut. Nah, ini nanti sama seperti jabatan fungsional untuk atasan dan induknya. Kemudian pilih rumpunya. Nah, kalau untuk pelaksana ini nanti apa? Dipersilakan untuk memilih rumpunya dan ini wajib ya dipilih. Nanti sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian lokasi juga tidak wajib, lalu klik simpan. Nanti selanjutnya akan masuk ke sini seharusnya. Lalu kalau sudah masuk ke sini, Bapak Ibu silahkan diisi info jabatannya. Nah, ini kan sudah masuk di data honornya ya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah klik info jobnya. Nah, di sini Bapak Ibu harus mendeskripsikan di masing-masing info jabatannya itu untuk jabatan pelaksana tersebut itu apa. Misalkan di sini ikhtisar jabatannya apa, ini nanti dilengkapi. Kemudian syarat jabatannya apa, ya, kemudian silakan dilengkapi. Kemudian nanti pendidikan dasarnya apa. Nah, kalau ada diklat silahkan dimasukkan. Ini semuanya nanti diisi Bapak Ibu. Tugas pokoknya juga sama. Kemudian hasil kerja tidak, tapi bahan kerja perlu. Bahan kerja nanti akan mengikuti dari tugas pokok. Tugas pokoknya apa nanti bahan kerjanya mengikuti. Nah, seperti ini. Kemudian perangkat kerja juga sama diisi ya Bapak Ibu. Kemudian tanggung jawab. Nah, di sini silakan ditambah data tanggung jawab saja. Lalu disimpan. Nah, kemudian ini semua diisi satu persatu sesuai dengan apa yang ada di apa namanya di aplikasi ini, di layanan ini. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung terkait peraturannya dan sebagainya, nanti bisa hubungi teman-teman kita di BKN di unit pusren ya, pusat perencanaan kebutuhan. Pasti semua instansi
semua instansi baik pusat maupun daerah akan mempunyai satu PIC yang ada di pusat perencanaan BKN. Nah, ini nanti silakan berkoordinasi dengan mereka. Nah, nanti kalau terkait aplikasinya bisa langsung saja ke saya, nggak apa-apa. Nanti silakan bertanya-tanya. Begitu Bapak Ibu, kalau sudah diisi baru dikunci validasi, kemudian ini silakan dikirimkan usulannya ya untuk selanjutnya dilakukan verbal oleh teman-teman dari pusat perencanaan BKN. Kira-kira begitu saja, sangat mudah sebenarnya untuk melengkapi peta jabatannya. Dan yang perlu saya tekankan adalah kalau di peta jabatannya benar, nanti ujung-ujungnya dari layanan IMUT, KP, dan sebagainya nanti akan benar. Tapi kalau misalkan sudah dari awal peta jabatannya salah, nanti akan terkendala di situ. Nah, berikut seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ripto untuk paparannya. Terima kasih juga tadi untuk Mas Lutfi, Mas Firdaus, dan Mbak Yulia untuk paparan dan simulasinya. Ibu, Untuk sesi selanjutnya, kini itu kita yang masuk anu ke tuh sesi Ibu tanya ceritanya itu jawab. Akan dipandu Davoodi oleh saya karo sendiri sebagai karo nama moderator. yang kita kenal itu Silahkan kok bagi beda toh Bapak Bu? atau Ibu yang Bener nggak ingin toh? bertanya dapat melakukan raise hand, tapi mungkin pertanyaannya fokusnya untuk spesifik Mending nek terkait nganu dengan jangan layanan ada IMUT SK-nya. Maksudnya otomatisasi. yang Silahkan Bapak bener dan itu Ibu. mungkin bukan yang SK terbaru. Kan dulu Sokomoyo 1 sekarang kan jadi 1 Sokomoyo. Pas ngerubah 1 di depan jadi 1 Sokomoyo itu pakai apa? Sopo sing iso ditekoni Sarpras? Hmm. Hmm. Aduh, kok iso? Masa nggak ada keputusan bupatinya? Sarpras nggak bikin? Aduh. Oh, alah. Secara kelembagaan tidak ada dokumen keputusan bupati untuk merubah nomenklatur. Nggih. Nggih, jangan, nggih. Atau mungkin dokumen apa gelondongan di dinas gitu loh. Mungkin nek sekolah nggak punya, mungkin karena hanya perubahan, oh wong kita ganti nama OPD seuprit aja kita harus ngau perbu pe. Kebu ta, Bu? Oke, dari yang Hmm. pertama BKD Oh ya, PSDA Pemkap ya. Halmahera Utara. Oh, nggih, nggih. Nggih, Bu. Bisa Iya, disampaikan karena pertanyaannya. pembuatan SK, Izin pembuatan apa SK-nya suara sekarang itu kan kami terdengar? BKN itu sistemnya Sangat jelas Bapak, otomatisasi, Bu. silahkan. Artinya kalau yang Ya, kaitannya sama guru dia ngeling sama David, izin jadi Ibu ada Yulia, bunyinya para narasumber kayak yang ada, gini terus anu kayak mewakili gini dari ya pemerintah emang Kabupaten Halmahera emang apa Utara sebenarnya sudah memang harus kami ada sampaikan di ini. kolom question and answer Q&A. Cuma untuk mempertegas saja pertanyaan kami mau bertanya tentang notif Nggih. perbaikan dokumen, Oh, nggih, Ibu. nggih, nggih. Jadi Nggih, terima kasih, apakah Bu. kami sebagai pengusul di instansi Mas Bambang ingat BKD nggak itu ketika ada pemberitahuan apa yang notif hanya terjadi? disampaikan kepada PPK ataupun PPK, PYB. Apakah tidak SD Negeri, nek disampaikan juga SK kepada pendirian kami sebagai SK yang pengguna memiliki seperti sekolah itu. Yang itu kedua, sekarang 90 piro-piro untuk itu tuh Sokomoyo 1. perteknya dalam hal notif juga yang mungkin itu juga apakah hanya disampaikan Terus ke email saiki PYB terus dan suatu PPK? masa diubah Tadi sempat 1 kami 2 3 itu di usulkan depan. ada satu Satu Sokomoyo, satu usulan kami Wates, untuk satu Purwates. pegawai untuk pemberhentian dalam Itu jabatan karena tugas belajar. prosesnya Mas Bambang udah ngerasa Kami belum? coba untuk cek Itu ada email dokumen bupati, booknya kami nggak waktu koordinasikan itu dengan untuk keputusan para bupati stafnya, ternyata tidak masuk perteknya ke email Pak kelembagaan? Bupati, Ibu. Ya, terus yang selanjutnya yang ketiga, eh, untuk akun Surat PPK biasa. sendiri Mana? itu belum ada fasilitas untuk Oh, manajemen template ataupun oh. fasilitas untuk pembuatan SK. Bukan keputusan Itu bupati bagaimana untuk kelembagaan ya, kami berarti untuk kelembagaan ya. penyampaian ke PPK kami untuk dapat menambahkan atau mungkin langsung dari
BKN sendiri yang menambahkan untuk rule-nya. Yang terakhir Ibu, terkait pengusulan pemberhentian dalam jabatan fungsional khusus untuk pilihan tugas belajar, memang kemarin kami usulkan dan memang sudah di ACC secara otomatis secara sistem. Kami sudah lihat tadi ada beberapa pertanyaan terkait pemberhentian dan pilihan untuk jabatan yang diisi untuk Mending usulan dinas di IMUN. pendidikan nganu kok. Kemarin Nek kami wes sing koordinasikan, kelewat ngono katanya kuwi, kalau dadi ada aku kurang anu mending pilihan untuk dinas pendidikan PNS bikin tugas surat belajar ya dipilih saja. Tetapi ketika kami lihat memang tidak ada untuk SD jabatan itu. Sedangkan tekan jika nununi PNS kecamatan kapan tugas ngono belajar artinya cemplunge sik mereka sana sudah makanya. tidak melaksanakan tugas kedinasan. Nah, apakah kami harus memilih jabatan pelaksana yang ada di Soalnya peta jabatan sekarang yang itu telah kan bikin tersedia SK, di BKDN, BKN itu unit udah kerja otomatis yang nanti duitnya bersangkutan. nek sik ngono ki Seperti dia itu yang otomatis jadi rekeningnya pertanyaan karo kami. Dakodi. Mohon izin Dakodi untuk beda dapat ya. Beda dijawab. nek Terima buku sik kasih. mau jan ora ono. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab, Mbak Yulia. Monggo, Mbak. Oke, Clara tadi tulis guys pertanyaannya. Aku soalnya tadi ada agak-agak nggak nyimak Sudah Oke, di, Mbak, dari tadi ya, sudah ada catat juga di INE itu mungkin bisa dilihat langsung oleh Ibu. ya, untuk yang pertama pertanyaannya terkait dengan notif perbaikan dokumen, Mbak Yulia. Apakah hanya masuk ke email PYB atau PPK, atau apakah masuk juga ke email admin atau operator IMUT? Oke, untuk pertanyaan nomor satu, harusnya kalau untuk yang gagal ya, yang validasi gagal itu ketiga yaitu operator, PYB, dan PPK. Namun kalau misalkan tadi masnya sudah mencoba input lalu gagal dan di emailnya itu tidak masuk gitu ya, nanti kita coba pastikan dulu ya apakah memang itu takutnya nanti dari programmer kami kelewat gitu ya untuk mengirim ke operator. Namun dipastikan dulu Mas, emailnya itu adalah email yang ada di SSN ya, yang terdaftar di SSN. Jadi bukan email acak gitu. Jadi harus dilihat dulu nanti di SSN-nya email Masnya tuh apa. Coba nanti dicek di situ. Lalu yang kedua apa, Kelar? Yang kedua, untuk PNS tugas belajar itu Mm-mm. tidak ada pilihan jabatan barunya itu untuk tugas belajar. Apakah harus memilih jabatan pelaksana gitu, Mbak? Itu ada pilihan nomenklatur lama atau baru nggak, Mas? Di kategorinya. Ini kategorinya apa? Ya, izin Ibu. Ketika ada nomenklatur baru untuk Hmm. contoh misalnya kan saya usulkan untuk PNS tugas belajar, terus dipilih untuk jabatan fungsional yang diberhentikan setelah melaksanakan tugas belajar. Memang di situ Berarti yang saya nomenklaturnya itu seperti dalam pengadministrasi surat persuratan, PTKM penilaian jangan sampai cuma kebijakan dan Ya, ya, lain-lain ya. seperti itu. Apakah soalnya kami ada pilih bukan seperti berarti itu nanti kita yang sesuai dengan memang yang ada apa peta jabatannya di nota dinas ini kan awal contoh nanti rumah kita sakit nganu seperti ya itu. Sedangkan bolongi kalau dewe yang kami ngono usulkan kan anu dokter. ben gue cekelan Nah, dewe dokter kabeh kalaupun dia tugas soalnya nek belajar tanda lebih tangan dari 6 bulan, elektronik artinya dia kan secara logikanya tidak melaksanakan tugas kedinasan Hmm. sama sekali. Ya, Apakah jadi kami harus, pelaksana. iya, apakah kami harus pilih dia di dalam jabatan yang memang dia tidak laksanakan tugas di situ atau seperti apa? Jadi memang kami di sini juga agak bingung seperti itu. Jadi kalau memang disuruh pakai saja jabatan yang ada ya bisa kami pilih. Dan memang sudah di ACC sih Ibu, kami sempat pilih untuk apa namanya itu proses atau apa nggak salah tadi saya sempat cek nama jabatan. Nah, kalau di nomenklatur lama ada yang sejenis nggak? Maksudnya yang mirip nama jabatannya nggak, Mas? Nomenklatur lama kan dia dokter Ibu. Hmm. Nah, Heeh. kalau dari Wasdal gimana, Vi? Soalnya, Sudah di ACC sih ini memang sudah di ACC hmm. dan sisa menunggu soalnya praktek itu dia cuma udah tadi ada kami substansi coba sama kewenangan kan prakteknya untuk email pun kalaupun masuk di PPK nah itu kami belum mengecek apakah email yang masuk itu email yang mana seperti itu.
Karena Kalau PPK itu emailnya pada saat dia memasukkan data JPT non ASN-nya di SSN. Kan itu nanti input di layanan perbajaan menu input JPT non ASN kan di situ diminta ya emailnya Oh, PPK-nya nah itu selama ini apa. JPT Nah, apa, kalau Bu? ngelihat email dari SDN situ, 1 jadi di data Sokomoyo nggak JPT non sih? ASN. Yang PYB nanti lihatnya Nah, di kok profil iso? SCSN, yang operator juga sama di profil SCSN seperti itu prakteknya sih. masuk ke kami juga Ibu ke Kalau ini pertek yang kalau otomatisasi Ah, kan nggak ada oh, perteknya. Kalau selain otomatisasi masih ada perteknya, gitu ya Pak. Nah, kalau yang masih ada perteknya itu tetap masuk ke monitoring perteknya waduh. PPK. PPK ya. Emailnya itu hanya pemberitahuan saja ke PPK-nya. Ki gimana Hanya nih, Bu? berupa notif, bukan Kayaknya seperti harus yang tadi berkumpul saya deh ini contohkan. nanti. Nah, ini kan juk Itu nganu kalau yang ada prakteknya ya. Siap. Kalau yang tidak ada prakteknya, yang Hanya otomatisasi, notif. itu tadi ada pemberitahuan email saja. Seperti itu sih bedanya, Mas. Siap. Oke, udah paham ya, Mas? Terkait yang Iya. itu? Oke. Nanti selanjutnya terkait ini Bu, untuk fasilitas Terus manajemen template dan fasilitas SK itu bagaimana Ibu ya? Oh iya, kalau yang membuat SK itu otomatis kalau Yang itu Masnya siapa sebagai tadi? operator pasti ada menu buat SK. Namun kita Oh, sekarang alah Gusti Allah. memikirkan siapa nih untuk yang menjadi role Oh, admin. dek Nah, iki itu dapur mungkin nanti karma nyala didandani. dari Wasdal apakah akan mengakomodir seperti nanti penambahan Aku iki admin mau paut tau atau bisa bapakku instansi SDM langsung ini. menghubungi ke kami gitu. Nanti itu mungkin Aduh, aduh. disampaikan mungkin ya Mas Lutfi. Kalau kita di PPSI ngikut aja. Pokoknya yang pasti proses penambahannya ya seperti biasa kita lakukan seperti menambahkan operator instansi PYB dan PPK gitu. Jadi Berarti nanti Aku sama nanti sistemnya mungkin saiki iki ditambahkan ke ora admin iso di instansi ya untuk apa-apa dapat ditipek-tipek. manajemen mungkin ke template. PIC-nya disampaikan nanti yang akan menjadi role admin di IMUT Ngene itu wae PSI siapa-siapa, itu kan gawe mungkin SK berupa surat ya. bupati. Dianyare kabeh Nanti kuwi disampaikan ke mlayu PIC wah masing-masing upload di instansi. sistem. Kalau misalnya Wasdal, nanti dari Wasdal kan Udah Bu biasanya menyampaikan ke kami difikskan gitu Pak. Nanti kami termasuk akan sing menambahkan role sing admin. Jadi sijine ning tidak bisa mburi sijine ning menambahkannya ngarep lewat kuwi yo admin difikskan SISN nganggo satu instansi SK yang apa biasanya ya, penyesuaian yang di layanan SISN instansi maksud saya. nomenklatur Jadi nanti bersurat saja, kelembagaan nanti sampaikan kepada SD gitu. PIC-nya gitu aja Pak. Nanti Engko kita tambahkan. nggo gawe Oke, semuanya. Jare makasih sih Ibu. sing Yang sijine terakhir ning tadi ngarep karo sijine ning mburi barang ki ning tahun-tahun Ya, biyen kan ono. oke. Itu yang Maksudnya ki terakhir sih belum kayaknya. ada Ya, SK-nya sudah. atau ada Ya, SK bupati? Clara ada lagi, udah itu semua. Sudah oke. tadi Mbak Yul sudah Nek menjawab Mas Bambang sekalian ingat, itu pas pertanyaan-pertanyaan Oh, lainnya. itu oke, ada terima kasih. pengambil Oke, keputusan terima kasih Mbak Rapimnas Yulia itu. dan terima kasih Ring dari Rubah. Pemkab Halmahera Utara. Mungkin kita Biar Pak lanjutkan ke Budino. penanya Heeh. selanjutnya. Ada yang Itu raise tahun hand Mas lagi Bambang udah atas garap berarti setelah nama 2007 itu. Lia dari BKD Kalbar. Silahkan. Halo? Sudah terdengar, Bu? Halo? Bu Yulia, izin. Terdengar jelas. Ya, terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Mohon izin para narasumber, Oh, Bu singkat Nurhayati saja. nggak mau ganti, Mas. Yang pertama, mungkin kami mohon izin Karena nanti dibantu ngaruh ke adanya video sahur, tutorial. tunjangan, Bisa kami download dari mana? Boleh salur diinformasikan bulan, nanti. TPG macam-macam. Kemudian Jadi yang saya kedua, tahu keliru. apakah ada Bisa fitur makanya simpan istilahnya anak-anak sebelum sekarang itu fitur nggak kirim untuk jadi TTE SK? Sukomoyo meneh. Karena biasanya untuk Karena SK oleh ini kan didandani. ada apa istilahnya pengkoreksian ya Bapak Ibu ya dari Dan selama ini nada apa mudik berarti dia namanya struktur Sukomoyo. dari para ketua tim, Oleh kemudian didandani melewati RTE. kabit, kemudian melewati Sekarang kaban. Nah, butuh kalau lewat ijazah, TTE ini sekarang kan ijazah. sepertinya banyak yang dipangkas sehingga apakah ada fitur simpan tadi Bu sebelum dikirim ke TTE, sehingga mungkin maksud kami adalah SK ini disimpan dulu untuk bisa dikoreksi oleh ketua tim, baru nanti ketua tim yang mengirim SK tersebut ke PPK untuk ditandatangan. Kemudian tadi ada pengisian untuk di CISN untuk sertifikat uji kompetensi. Nah, untuk lamanya waktu berlaku masa kompetensi sertifikat uji kompetensi ini diisi berapa tahun? Karena kadang begini Bapak Ibu, di sertifikat hukum itu tidak tertulis lamanya masa berlaku. Pertama itu,
Kemudian kedua, memang Menpan melalui surat edarannya menyebutkan masa berlaku 2 tahun, namun ada instansi pembina yang mengatur masa berlaku itu lebih dari 2 tahun. Seingat saya, kalau saya tidak salah, kalau salah mungkin mohon maaf, yaitu di Jabatan Analis Kebijakan. Itu seingat saya kebijakannya adalah 3 tahun. Jadi untuk masa berlaku ini kami mengacunya kemana? Kalau misalkan tidak tertulis di sertifikat UKOM berapa tahun kami tulis, kemudian kalau misalkan ada masa berlakunya di situ, apakah kami boleh mengikuti sesuai dengan kebijakan instansi pembina yang tadi? Kemudian tadi pada saat simulasi kami melihat ada data-data berupa apa namanya ya disiplin, kemudian dan lain-lainnya ya. Sedangkan selama ini untuk usulan praktek kan kami biasanya hanya untuk di jabatan fungsional itu di peta jabatan, kemudian sertifikat uji kompetensi. Nah, untuk yang selain peta jabatan dan sertifikat uji kompetensi serta STR ini yang kaitan dengan tadi di disiplin, kemudian apa segala macam itu apakah ada tambahan persyaratan sejak sosialisasi ini atau apa namanya atau memang tidak ada gitu istilahnya. Jadi cuma sekilas tadi saya melihat ada tadi persyaratan di riwayat apa ya banyak ceklisannya tadi. Nah, mungkin mohon dijelaskan maksud apa namanya data tadi itu yang ditampilkan data dan dokumen tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir, mulai kapan IMUT atau melalui otomatis sistem ini berlaku? Artinya SK-nya tanda tangan melalui TTE ini sejak TMT kapan? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak moderator dan para narasumber. Baik, terima kasih Bu Lia. Mungkin pertanyaan kedua dan kelima bisa ke Mbak Yulia terkait fitur simpan sebelum kirim TTE SK itu seperti apa dan mulai kapan berlakunya otomasi, Mbak Yulia? Oke, yang nomor 2 itu sebenarnya kalau belum dikirim ke penanda tangan itu masih tersimpan sih Mbak. Jadi masih bisa dilihat lagi walaupun udah logout atau udah keluar, tinggal klik refresh tadi yang di bawahnya ya, preview SK di bawahnya. Nah, nanti bisa di-download terus diberikan hasilnya mungkin ya, file PDF-nya kepada kabitnya untuk dicek ulang, baru bisa dikirim ke penanda tangan seperti itu ya Mbak. Lalu TMT kapan bisa, ini sebenarnya adalah fitur yang prakteknya itu belum dibuatkan SK-nya itu eh, kapan, misalnya ada pertek yang bulan Juni tapi karena belum expire nih si perteknya ya, tapi belum dibuatkan SK-nya, itu bisa langsung buat di IMUT. Jadi per tanggal 1 Juli juga udah bisa, 1 Juli malam ya, itu bisa dibuatkan SK-nya melalui IMUT sih Mbak. Nah, namun kalau untuk mengupdate datanya di riwayat jabatan SISN atau melalui web service atau melalui Simpeknas, itu kita cut off di TMT 1 Agustus 2025 ke depan, itu tidak bisa lagi lewat peremajaan SISN. Seperti itu Mbak. Bagaimana Baik, Bu Lia? izin Ibu, Ya, berarti untuk siap kalau artinya kalau misalkan dibuat masih secara manual sekarang masih bisa ya Bu ya. Intinya adalah per sekarang 1 masih Agustus bisa sudah tidak bisa per TMT 1 1 Agustus Agustus sudah tidak ya. bisa ya. Karena kita menimbangnya Oh, takutnya siap. masih ada beberapa SK yang sudah dicetak manual, yang dari pertek yang sudah dikeluarkan sebulan sebelumnya, atau bahkan kan ada yang 3 bulan sebelumnya ya untuk yang rekomendasi kalau nggak salah. Nah, itu sudah dibuat SK-nya lalu mau mengupdate ke SISN gitu. Jadi kita mundurkan ke tanggal 1 Agustus 2025 gitu Mbak. Siap, baik. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Kemudian untuk pertanyaan ketiga mungkin bisa dibantu dengan narasumber Mas Lutfi. Tadi pertanyaannya terkait dengan pengisian di SIASN yaitu sertifikat uji kom. Masa berlakunya yang dipilih berapa tahun nih Mas? Kalau di sertifikat uji kom tidak ditulis masa berlakunya. Silakan Mas Lutfi.
Baik, terima kasih Ibu Lia untuk pertanyaan terkait dengan masa berlaku uji kom. Kami juga ketika melakukan verifikasi jabatan fungsional, betul ada beberapa instansi yang tidak mencantumkan, di mana yang secara umumnya adalah sertifikat itu berlaku 2 tahun sejak ditandatangani, kalau tidak salah. Kalau sudah berlaku 2 tahun sejak ditandatangani, monggo silakan bisa ditambahkan masa berlakunya 2 tahun. Lalu bagaimana untuk instansi yang sertifikatnya tidak tertulis tanggal berlaku? Itu mungkin pertama Ibu, biasanya mereka ada peraturan masing-masing. Contohnya kalau tidak salah itu di BPKP, di sertifikat uji kom pengawas itu kalau tidak salah tidak dicantumkan masa berlakunya, namun beberapa waktu terakhir ini kalau tidak salah sudah dikeluarkan peraturan kepala BPKP yang menyatakan masa berlaku hasil uji kompetensi pengawas itu berapa tahun, kalau tidak salah seperti itu. Mungkin untuk case-case serupa bisa juga ditanyakan ke instansi pembinanya Ibu, jadi dari situ bisa terlihat kapan masa berlaku uji kom itu berakhir. Demikian. Kemudian ada lagi Mbak Clara? Ada lagi nih Mas Lutfi pertanyaannya. Saat simulasi tadi itu kan ada data disiplin, ada data lain-lain lah untuk pengusulan pertek. Untuk itu tuh tambahan persyaratannya baru sekarang atau dulu tuh memang sudah pernah digunakan? Tadi seperti itu ya Bu Lia ya pertanyaannya ya? Ya, kalau dulu kan belum, kalau saat sampai dengan sekarang kan kita tidak ada menginput data disiplin dan lain sebagainya ya Bu ya, hanya peta jabatan, kemudian Serkom sama STR. Tetapi tadi di paparan tuh ada daftar daftar dokumen yang harus tersedia untuk usulan pengangkatan atau kenaikan begitu. Nah, mohon dapat dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan tadi data selain peta, Serkom dan STR tadi. Tadi saya sempat melihat kayak disiplin dan lain sebagainya. Oh ya, baik. Ibu Lia, mohon izin. Untuk yang data awal yang di awal tadi slide saya tampilkan itu merupakan data yang sudah tersedia di SISN. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik yang di BKD maupun BKPSDM ataupun di Biro Kepegawaian itu melakukan update datanya melalui SISN. Jadi jika ada usulan misalnya promosi jabatan fungsional, yang mana tadi ada salah satu checklistnya adalah tidak ada riwayat hukuman disiplin ataupun hukuman disiplinnya sudah tidak aktif. Artinya kita tidak meminta lagi dokumen tersebut, tapi memang sudah diupdate jabatannya. Jadi itu bukan dokumen penambah Ibu, tapi memang kita tidak lagi meminta dokumen tersebut, yang mana dokumen itu sudah diupdate melalui SISN yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu baik admin ataupun operator di BKD, BKPSDM ataupun di Biro Kepegawaian. Demikian Ibu Lia, terima kasih. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Baik Bu Lia, sama tadi ada satu pertanyaan terakhir terkait dengan video tutorial. Nanti di akhir acara akan kami sampaikan link untuk mendownload materi dan rekaman Zoom pada hari ini ya Bu Lia ya. Nanti bisa ditunggu updateannya di link tersebut. Mungkin ada yang belum jelas Bu Lia? Oke, mari kita lanjutkan mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Baik, dari Syafrizal BKPSDM Gayo Lues sudah raise hand, silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih waktunya. Ada beberapa ini Bu, karena kami ini dengarnya rame-rame, jadi kan ada sekitar 2 pertanyaan Bu ya. Yang pertama itu tadi kan sudah banyak dijelaskan terkait tentang mungkin praktek fungsional Bu ya. Baik, mungkin dari promosi, kenaikan jenjang jabatan. Terlebih-lebih kan sekarang ini untuk pembuatan SK-nya sudah langsung dari IMUT kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan yang pelaksana Bu? Misalkan dari dinas A
pindah ke Dinas B dalam satu instansi, apakah itu kita harus juga usul IMUT dan SK-nya juga dari IMUT, Bu? Nah, itu pertama, Bu. Yang kedua, Bu, terkait tadi per tanggal Agustus, kalau tidak salah saya, untuk peremajaan jabatan tadi kan sudah tidak lagi bisa dari si ASN. Nah, ini kami masih rancu, Bu. Ini untuk semua jabatan kah atau bagaimana, Bu? Terlebih-lebih ini ada jabatan fungsional umum. Itu bagaimana, Bu? Mungkin ada tambahan dari rekan kita, Bu. Oh, cukup, Bu. Itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafrizal untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan pelaksana yang akan mutasi dari Dinas A ke Dinas B. Apakah melalui IMUT dan kemudian apakah SK-nya juga dari IMUT? Untuk itu mungkin bisa dari Mbak Yulia terkait SK-nya itu dari IMUT juga ya Mbak Yulia ya? Selama usulannya di IMUT, SK-nya pasti dari IMUT. Nggak mungkin kan tiba-tiba nggak ada usulan lalu bisa bikin SK. Nah, ini menyambung lagi ke pertanyaan kedua, berarti kan nyambung ya. Nah, untuk jabatan pelaksana itu bukannya kalau seluruh jabatan walaupun dia pindah unit kan itu termasuk mutasi ya namanya, mutasi pelaksana. Nah, itu kan tetap diusulkan. Jadi, apapun jabatannya, apapun jenis mutasinya ya tetap diusulkan dari IMUT, pembuatan SK-nya dari IMUT. Jadi ya otomatis riwayat jabatannya pun akan terupdate dari IMUT seperti itu, Mas. Cuma nanti mungkin Lutfi mengkonfirmasi apakah benar mutasi pelaksana atau JFU itu boleh tidak diinputkan di IMUT mungkin gitu, Vi. Ya, semua prosesnya sesuai SEBK itu lewat IMUT, Mbak. Jadi sesuai yang disampaikan Mbak Yuli tadi. Jadi karena diusulkan lewat IMUT, SK-nya pun lewat IMUT ya, Mbak Yuli. Iya, semuanya lewat IMUT berarti gitu, Mas Syafrizal. Baik, Bu. Nah, itu untuk pertanyaan kedua tadi, Bu. Untuk yang per Agustus tadi kan tidak boleh lagi update data melalui CSN itu bagaimana dengan jabatan? Apakah semua jabatan? Misalnya Ya, begini, betul, Bu. sebuah Ini kan jabatan. Ya, gimana? misalkan begini, Bu. Ini kan misalkan ada perubahan nomenklatur jabatan. Katakanlah guru pembina seperti itu, Bu. Berubah menjadi katakanlah guru ahli media. Kan itu bagaimana, Bu? Kan perubahan nomenklatur tuh. Apakah Kalau, usul IMUT juga atau bagaimana tuh, Bu? nah itu Vi, itu usul IMUT atau enggak, Vi? Sesuai yang tadi sudah dipaparkan, Mbak, itu kan misalkan ada perubahan nomenklatur kan pengukuhan yang masuknya itu Iya, juga lewat betul. IMUT, itu juga lewat otomatisasi. Jadi tidak perlu lagi mengusulkan lewat surat usul yang ditandatangani PPK, tapi surat usulnya adalah di generate lewat sistem ya, Teh Hil. Ya berarti diusulkan lewat IMUT, Mas Safrizal. Jadi nanti untuk update riwayat jabatannya ya dari IMUT juga gitu. Baik, Bu, baik, Bu. Saya rasa cukup, Bu. Cuman tadi masih mungkin perlu bimbingan teknis untuk selanjutnya masalah peta jabatan tadi, Bu. Kan itu kan harus koordinasi juga dengan bagian organisasi, Bu ya. Iya, betul. Oke, Bu. Mungkin cukup, Bu. Terima kasih informasinya. Ya, sama-sama. Menambahkan dikit, jadi untuk yang perlu Bapak Ibu pastikan bahwa untuk CF pelaksana ini sudah nggak perlu lagi ada praktek ya. Jadi tidak ada lagi proses verifikasi secara manual oleh Audiwan di Kamtek atau di PKN. Sehingga murni langsung by sistem. Jadi hari ini Bapak Ibu melakukan input usul di IMUT, langsung oleh sistem dilakukan pengecekan sesuai atau tidak sesuai seperti itu. Kalau sesuai, langsung ke SK. Sehingga saya yakin kalau datanya baik, prosesnya akan sangat cepat. Ya, karena tidak ada proses jeda masuk ke PKN, dilakukan melakukan verifikasi sampai ke, kalau kemarin kan sampai ke Pak Kepala ya untuk keputusannya seperti itu. Jadi seluruh rangkaiannya karena namanya IMUT, Integrated Mutasi, jadi semua terintegrasi baik untuk jabatan struktural maupun jabatan fungsional, pelaksana dan lain-lain seperti itu. Memang untuk jabatan struktural masih dilakukan belum otomasi ya, masih dilakukan verifikasi dan di PKN juga telah dilakukan pendelegasian wewenang. Tadi belum disebut ya bahwa IMUT juga sudah merubah mekanisme
delegasi wewenang yang tadinya seluruhnya dilakukan oleh Pak Kepala BKN, saat ini sudah dilakukan oleh baik deputi maupun akantek maupun direktur. Mungkin Mas Lutfi bisa menambahkan terkait tabel delegasi wewenang ya, biar nanti teman-teman sudah mengetahui. Tambahnya itu. Baik, terima kasih Mbak Yulia, Mas Firdaus, Mas Lutfi. Dari Pak Syafrizal, apa sudah terjawab semua pertanyaannya, Pak? Saya rasa sudah, Bu. Cuman saya simpulkan berarti semua prosesnya itu melalui aplikasi IMUT, Bu, ya, kan gitu. Tuh, misal nanti ada pertanyaan yang masih belum jelas, mungkin bisa dikoordinasikan dengan PIC ya, Pak ya? Boleh, boleh, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Syafrizal. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini tadi ada yang raise hand lagi dari bidang mutasi BKPSDM Papua Pegunungan. Silakan. Dari bidang mutasi BKPSDM Papua Pegunungan, silahkan disampaikan pertanyaannya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa beralih ke Halo, penanya. Tes, Oh, oke, Mbak. silahkan. Iya, izin suara saya bisa terdengar ya? Sangat jelas. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Shalom. Jadi kami dari Papua Pegunungan, saya hanya ingin menyampaikan ya beberapa hal saya terkait IMOT ini. Yang pertama untuk approval di sini kan Bapak Sekda sebagai PYB dan PPK. Cuman ya seperti sebagaimana kita ketahui kadang kan beliau-beliau ini kan punya jam terbang yang sangat sibuk. Apalagi kalau hanya seumpama misalnya pindah antar unit kerja ya untuk fungsional JFU, apakah tidak bisa diturunkan lagi seperti dia punya kewenangan itu ke kepala BKD? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk kami di Papua ini, apalagi Papua Pegunungan ya, mungkin nanti kami minta bolehkah dibuat sebuah surat edaran yang terperinci terkait perubahan-perubahan ini, karena kadang perubahan ini masih sangat sulit diterima di daerah, apalagi selalu ada bahasa otsus. Kami ini ada otsus. Jadi terkadang kami yang sebagai operator, kami yang sebagai staf di sini, kami kadang kewalahan untuk menerangkan hal-hal tersebut. Jadi kami mungkin minta dapat dibuatkan sebuah surat edaran khususnya untuk yang ada otsus, yang diberikan kewenangan otsus secara lebih terperinci lagi, sangat terperinci bahwa ini seperti apa, agar kami pada saat menjelaskan ke pimpinan kami tidak dimarah, tapi sudah jelas disampaikan, dituangkan di dalam surat edaran itu. Karena kami yang kena marah. Mau nggak mau Ah, mas kenapa susah pembayaran sekali begitu? harus Kenapa semua harus begini? Kenapa harus begitu? Mungkin aku seperti itu masukan dari di saya. Unesco juga di Terima itu kasih. di sini di imut Bu. Baik, terima Berarti sekarang kasih udah nggak Bapak. Tadi pertanyaan pertama terkait dengan approval PYB PPK yang jam terbangnya cukup sibuk. Apakah bisa diberikan pendelegasian kepada Kepala BKD misal? Mungkin bisa dibantu jawab untuk Mas Lutfi, silakan. Baik, Bapak dari Kepala BKD Papua Pegunungan, untuk approvalnya Bapak untuk saat ini kami tentunya mengikuti ketentuan bahwa segala proses rotasi mutasi kepegawaian itu dilakukan atau dilaksanakan oleh PYB dan disetujui oleh PPK. Adapun yang usulan Bapak yang sampaikan, jika nanti PYB atau PPK ini tidak ada waktu dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi masukan ke kami, karena ini ranahnya kebijakannya Bapak, jadi kami belum bisa memutuskan, tapi masukan dari Bapak ini akan kami teruskan ke pimpinan. Kemudian terkait dengan SE terperinci ini, kami juga tentunya akan sampaikan juga ke pimpinan Pak, terkait dengan hal-hal yang kiranya diperlukan, khususnya untuk wilayah Papua yang dalam hal ini ada otonomi khusus. Apakah, maaf Pak, sebelumnya, apakah kalau misalnya kita sampaikan terkait dengan video tutorial ataupun persetujuan SE BKN 7 itu
masih belum cukup kah atau seperti apa ya Pak? Karena kan sebelumnya kami di BKN sudah mengeluarkan SE BKN 7 tentang proses layanan kepegangan mutasi rotasi ini melalui integrated mutasi seperti itu Pak. Dilebarin dikit, dipanjangin sedikit. Izin Pak, mungkin dijelaskan lebih detail lagi Pak, lebih sangat detail. Karena ini sebuah apa ya, kalau menurut saya ini sebuah perubahan yang terlalu cepat kalau di sini, karena sebelumnya ini kan kewenangan pejabat pembina kepegawaian kan di daerah ini kan sangat besar. Nah, tiba-tiba dibatasi dengan cara-cara seperti ini kadang menimbulkan konflik di daerah. Jadi terkadang disampaikan bahwa itu kan kewenangan kewenangan bupati, itu kan kewenangan gubernur. Nah, ternyata sekarang kewenangan itu kan harus melalui pertimbangan teknis yang harus diverifikasi. Nah, hal-hal ini harus disampaikan, Pak. Karena sebelum-sebelumnya, khususnya kami di Papua Pegunungan atau di kabupaten, bupati mau melantik kepala distrik ini, walaupun golongan 2, tapi ternyata masyarakat menerima dia di sana. Dia dari guru, tapi masyarakat mendengarkan dia. Sedangkan kalau kita datangkan misalnya yang golongannya memenuhi syarat 3C atau 3D, begitu sampai di sana masyarakat tidak menerima. Pertama mungkin karena perbedaan kultur budaya di sana. Nah, hal-hal seperti ini, Pak. Jadi harus dijelaskan dengan baik karena pada saat itu akan di Baik, baik Pak. kebijakan dari pimpinan. Seperti ini, saya mau bikin seperti ini. Ternyata kita sampaikan sekarang Baik, baik. harus seperti ini. Nah, ternyata kalau itu tidak dijelaskan detail, nanti kami yang kena marah. Baik, baik, Seperti baik, itu, baik, Pak. baik. Terima kasih Bapak masukannya. Nanti akan kami sampaikan ke pimpinan terkait dengan hal itu ya Pak. Mohon izin. Terima kasih. Siap, Pak. Sama-sama. Baik, berarti sudah terjawab ya Pak untuk pertanyaannya dari BKPSDM Papua Pegunungan. Kita lanjut untuk penanya selanjutnya. Ini ada yang raise hand dari instansi pusat. Kemen PPPA Prasetyatiningsih, silahkan untuk disampaikan pertanyaannya. Selamat siang, Mbak siapa maaf tadi. Siang Ibu, silahkan Ibu. Mbak moderator. Ya, selamat siang. Izin bertanya, tadi mungkin saya sudah tanya di QA. Tadi ada yang dipaparkan oleh Mbak Yulia untuk syarat yang naik jenjang JF ya. Tadi saya lihat ada ini Mbak, berita acara tim penilai kinerja. Itu menu unggahnya di mana ya? Kebetulan kami akan proses ya untuk persetujuan untuk akan proses di IMUT untuk kenaikan jenjang JF. Terus yang kedua untuk super adminnya itu apakah untuk super admin IMUT apakah yang super admin yang megang si ASN gitu? Cukup itu pertanyaan Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan ditujukan kepada Mbak Yulia. Yang pertama tadi syarat naik jenjang JF yaitu BATPK nih Mbak. Uploadnya di sebelah mana? Ini syarat apa tadi kategori kenaikan jenjang Kenaikan JF JF. Ya, promosi berarti ya Bu? betul. Kalau promosi itu kita nggak pakai dokumen lagi Bu, soalnya udah otomatisasi. Jadi berdasarkan data yang di SISN saja yang kita ambil ya. Terutama tadi melihat di formasi jabatannya ada atau enggak sama di riwayat di sertifikasi uji kompetensinya. Oh, baik Mbak. Tadi ada muncul kok berita acara tim penilai kinerja. Berarti sudah tidak perlu tim penilai kinerja ya Mbak ya? Baik, baik. Terus yang tadi super admin yang Mbak. super admin ini nanti bersurat Bu yang bukan super admin sih. Lebih tepatnya admin untuk melakukan upload template dan menginput referensi tunjangan ya dan referensi spesimen seperti itu. Jadi nanti bersurat ke BKN lalu diberikan ke PIC-nya, nanti kita tambahkan role-nya sebagai admin. Itu Bu. Bukan dari Bukan. admin yang CSN ya, jadi berbeda Bukan. ya. Iya, betul. Terus yang tadi mau menentukan role-role yang operator itu nanti dari super admin gitu Mbak? Enggak, kalau yang operator kan Operator itu bersurat tuh yang kemarin-kemarin kan yang bersurat tuh ke PIC Wasdal. kali ya? Iya. Saya tahu karena saya
buka imutnya, mungkin ada yang tanya di dia, mungkin dari menu PIC imut aja ya, jadi bukan super admin. Cuman ada menu buat usulan dan monitoring. Itu baru yang Dan PIC ya, Mbak? ya PIC itu maksudnya operator, Bu. Oh gitu. Mm-mm. Oh, PIC Nanti itu buat moderator. SK ada di situ, harusnya udah ada menu buat SK-nya juga di yang PIC yang Ibu maksud tadi. Cuma yang belum ada itu adalah mengupload template kan. Nah, Iya, belum ada. mengupload template-nya itu harus bersurat lagi untuk menentukan siapa yang menjadi orang yang menguploadkan template itu gitu. Yang bersuratnya tujukan ke siapa, Mbak? Atau mungkin ada PIC dari kalau Kementerian ke siapa ya, Mbak? Dari Wasdal siapa ya? Oh, Mbak Intan sih. Mbak Ya Intan. udah Oh, ke ke Mbak Wasdal ya Intan aja. itunya. Iya, iya, Oh, iya. gitu. Oh, gitu. Baik, Mbak. Apa? Tadi yang untuk bersurat itu untuk bisa unggah template SK itu sebutkan perannya super admin atau apa, Mbak? Admin. Admin ya? Mm. Oh, baik. Tadi saya hubungin Mbak Intan di Wasdal. Terima kasih, Mbak. Tadi kalau ada manual, tadi udah ada diminta video tutorial. Kalau ada, biasanya di support si ASN ada, udah diunggah belum terkait manual booknya? Mbak biasanya suka. Manual booknya Ya, belum ada sih, Bu. belum ada. Ya. Video tutorialnya yang nanti kita unggah yang record Zoom ini mungkin ya, Bu. Terkait dengan tadi yang saya paparkan. Baik, Mbak Yulia, terima kasih. Kalau ada kendala terkait imut, kami menghubungin ke siapa, ke Mbak Yulia atau ke siapa? Ke Ke Mbak Intan ya aplikasinya? berarti ya. Oh, ke Mbak Iya, Intan. Ke Mbak Intan aplikasinya dulu juga. nanti. Iya, nanti Oh, Mbak Intan biasanya menghubungi kami. Kami kan punya tim teknis dengan Wasdal ya, Bu. iya, Jadi di iya, situ makasih. semua di apa dikemukakannya untuk kendala-kendalanya. Terima kasih Mbak Yulia. Ya, Selamat sama-sama. siang. Terima Ya. kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Mbak Yulia. Berhubung dengan keterbatasan waktu, ini kita pilih satu penanya terakhir. Kosong itu meja saya. Ini tadi ada yang raise hand atas nama laman BKPSDM Lamandau Abdi. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Kepada BKPSDM Kabupaten Lamandau. Bu, yang terkait happy service nanti ke Ibu ya. Happy service Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan geser ke satu penanya lain terakhir. Di sini ada dari BKD Provinsi Gorontalo atas nama Yasir Adiputra. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon izin bertanya. Langsung saja, pertama, apakah nanti akan ada menu tambah usul untuk layanan khusus bagi jabatan administrasi, ya, pengawas maupun administrator. Jadi kami telah mencoba mengusulkan menggunakan tambah usul generate, tapi tidak bisa menambahkan pegawai untuk jabatan administrasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah bisa nanti role operator itu dibagi-bagi, Bu? Sehingga tiap operator tidak bisa melihat usulan operator lain. Dalam konteks ada usulan yang bersifat rahasia, seperti usulan mutasi jabatan. Mungkin itu aja. Terima kasih, Mbak. Oke, langsung aja, Klar. Silahkan, Mbak Yulia. Yang nomor 1 itu tambah usul JAJP itu harusnya bisa loh, Mas. Tapi dia tidak bisa disatukan dengan usulan yang JF. Jadi misalkan di generate nih, kan nanti tambah pegawai lagi. Nah, ketika tambah pegawai misalnya pengangkatan, pilih nanti kategorinya pengangkatan, lalu jenis usulannya ke jabatan manajerial atau ke apa ya, saya lupa. Nah, nanti di situ ada pilihan lagi jabatan pengawas atau jabatan administrator gitu. Jadi nanti dilihat per anak-anak atau cabang-cabangnya si kategori tersebut gitu. Jadi nggak bisa langsung usul jabatan administrator gitu, nggak seperti itu konsepnya gitu, Mas. Baik. Nah, gimana? Akan kami coba lagi, Bu.
Oke, nah yang operator ini itu sudah sejak berdirinya IMUT gitu ya, itu sudah kita pisahkan Mas, operator satu dengan operator lain tidak bisa saling melihat apa yang diusulkan gitu. Siap, terima kasih. Ya. Baik, sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Yasir dari Gorontalo. Ya, terjawab. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Yulia. Sebelumnya nih terima kasih partisipasi Bapak Ibu semuanya sehubung dengan keterbatasan waktu ini hari Jumat, maka sesi tanya jawab kita cukupkan. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin Bapak Ibu bisa koordinasi langsung dengan PIC Wasdal masing-masing instansi. Sekian dari kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya kembalikan ke MC Mbak Disa. Baik, terima kasih Mbak Clara selaku moderator yang sudah membersamai kegiatan di termin utama tadi ya. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 lewat 28 waktu BKN Pusat ya.